إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu sunnatullah, ketetapan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman adalah mereka akan senantiasa diuji dengan berbagai macam ujian-ujian kehidupan, sebagaimana ditegaskan di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ujian-ujian ini diberikan oleh Allah untuk mengetahui siapa hamba-hambanya yang benar-benar jujur dalam keimanannya dan siapa yang berdusta, sebagaimana ditegaskan di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ketiga, walaqad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jamaah sidang Jumat a'azakumullah, salah satu bentuk ujian tersebut adalah kesempitan dalam perkara harta, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-155. Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Penghasilan yang sedikit, pemasukan yang seret, utang yang menumpuk, piutang yang tidak dibayarkan, gaji yang menunggak, naiknya harga-harga barang, hingga kehilangan harta karena bencana atau kejahatan adalah di antara bentuk-bentuk ujian yang tidak jarang menimpa seorang hamba. Namun demikian, kita sebagai seorang muslim hendaknya meyakini bahwa sesulit apapun ujian yang telah Allah berikan kepada kita, pasti selalu ada jalan keluar dari semua ujian dan rintangan tersebut, sebagaimana janji Allah di dalam Quran surah Al-Insyirah ayat yang kelima sampai dengan yang keenam, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguh beserta kesulitan pasti ada kemudahan, beserta kesulitan ada kemudahan. Di sisi yang lain,
ujian ini hendaklah kita hadapi dengan sikap yang tepat dan benar, agar kemudian ketika kesulitan dan kehimpinan ini telah selesai, kita telah dinyatakan lulus darinya dan menjadi alumni sukses yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menjelaskan setidaknya ada 5 sikap yang tepat yang seyogyanya kita tempuh ketika ditimpa ujian harta. Yang pertama, tetaplah kita berprasangka baik kepada Allah, kita berhusnuzon kepada Allah. Ketika kita ditimpa ujian harta, maka hendaklah kita senantiasa tetap berprasangka baik kepada Allah, karena tidaklah ditimpakan kepada kita kecuali untuk mengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita, sebagaimana janji Nabi SAW yang disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa kegelisahan, kesedihan, kelelahan, kesulitan, ketersiksaan sampai duri yang ia tertusuk dengannya, kecuali Allah menghapuskan dengannya dosa-dosanya. Dan para ulama kita mengatakan, yubtalal anbiya litudha'afu ujuruhum wa takamala fadailuhum wa yadhharu lin-nasi sabrahum wa ridahum fayuqtada bihim wa laysa dzalika naqsan wala adaban. Para nabi kita diuji agar pahala mereka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan mereka disempurnakan, dan agar nampak kesabaran dan keridhaan mereka dalam menghadapi berbagai ujian, sehingga manusia meladani para nabi dan para rasul. Dan ujian itu bukanlah bentuk kekurangan dan siksa Allah bagi mereka. Sebagaimana kita ketahui, para nabi dan rasul Allah merupakan manusia yang paling dicintai dan dekat dengan Allah Azza wa Jal. Namun ternyata mereka jualah yang paling berat ujiannya. Perkataan ini meskipun ditujukan khusus dalam konteks kenabian, namun ini berlaku umum bagi setiap kita yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, sikap yang tepat yang kedua yang seyogyanya kita lakukan ketika ditimpa ujian adalah mengembalikan semua ketetapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya ridha dengan ketetapannya. Kita meyakini bahwa semua perkara telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah tidaklah menetapkan kepada hambanya kecuali yang terbaik bagi hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala memiliki salah satu nama yang mulia, yaitu Al-Hakim, yang artinya Maha Bijaksana. Nama ini mengandung sifat kebijaksanaan, yaitu bahwa Allah tidak menetapkan kepada makhluknya kecuali yang terbaik bagi makhluk tersebut. Ketika Allah mengambil harta kita misalnya, maka kita ridho akan ketetapannya dan meyakini bahwasanya itulah yang terbaik bagi kita. Boleh saja kalau seandainya harta ini masih membersamai kita, justru kita semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah menggambarkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-216, Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagi kalian, tetapi boleh jadi kalian tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagi kalian. Allah Maha mengetahui sedang kalian tidak mengetahui.
Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sikap yang ketiga yang tepat ketika kita sedang diuji ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ini sebagai salah satu cara agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, karena dengan ketakwaan menjadi sebab dibukakannya jalan keluar dari segala kesulitan yang menimpa kita, dan juga menjadi sebab datangnya rizki dari jalan yang kadang-kadang tidak kita duga, sebagaimana janji Allah di dalam Quran surat At-Talaq ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Allah memberi rizki dari arah-arah yang tidak disangka. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, sikap yang keempat yang diajarkan oleh para ulama kita ketika kita sedang ditimpa ujian adalah meminta dan menyandarkan rizki ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hal ini karena semua rizki setiap kita adalah berada di tangan Allah, dan bahwasanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia adalah Ar-Razzaq, yang berarti zat yang maha pemberi. Allah berfirman di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat yang ke-58, Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah dialah zat pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Bahkan disebutkan di ayat yang lain di dalam Quran surat Hud ayat yang ke-6, Allah berfirman, wa ma min dhabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di muka bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iya ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kiat yang kelima yang diajarkan oleh para ulama kita ketika kita dihadapi atau tertimpa musibah harta, yaitu dengan senantiasa bertawakal dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang senantiasa bertawakal dan berserah diri kepada Allah, maka Allah jamin akan mencukupkannya, sebagaimana janji Allah di dalam Quran surat At-Talaq ayat yang ketiga tadi, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa kepasrahan seorang hamba dan tawakalnya bukan berarti dia duduk dan berpangku tangan dan tidak mau berusaha, namun ketawakalannya hendaknya dibarengi dengan ikhtiar, dengan usaha maksimal, karena tawakal tidak menafikan ikhtiar sebagaimana usaha tidak menafikan tawakal. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqtum kama yarzuqut tayru taghuddu hithaman wa taruhu bitanan." Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal,
niscaya Allah memberi rizki kalian sebagaimana yang diberikannya kepada burung-burung. Burung-burung berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan makna hadis ini dalam kitab Fathul Bari, bahwasanya para sahabat juga berdagang dan bekerja dengan mengelola pohon kurmanya, dan mereka itulah di antara teladan kita. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah sekelumit tips dan nasihat dari para ulama kita dalam menghadapi cobaan dan fitnah kehidupan yang semakin hari kita rasakan semakin berat. Sepatutnya kita sebagai muslim sejati untuk senantiasa berpegang teguh dengannya agar kita dapat selamat dari fitnah yang melanda ini, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan tak henti kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan bagi kita semua hingga bertemu dengannya. Juga marilah kita memanjatkan doa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memperkenankan doa-doa kita di hari penuh berkah dan diijabah doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا وقيامنا وسائر أعمالنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.